I can't hear you! Aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rifki dengan NIM 2206211068. Mata kuliah Etika Bisnis, dosen pembimbing Ibu Devi Septiani, BPOM MM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teori etika dapat diterapkan dalam kasus bisnis nyata. Dalam hal ini saya akan mengangkat pelanggaran etika bisnis oleh PT Freeport yang sudah beroperasi di Papua pada tahun 1997, di mana masalah besar seperti pencemaran lingkungan, konflik dengan masyarakat adat, dan pembagian keuntungan yang tidak adil semakin mencuat di tahun 1990-an hingga tahun 2018. Beberapa masalah utama yang terjadi di Freeport meliputi kerusakan lingkungan, terutama pencemaran sungai dan hutan akibat limbah dan tambang. Masyarakat adat kehilangan tanah tanpa kompensasi yang layak, keuntungan lebih banyak dinikmati perusahaan asing, sementara Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil sebelum 2018. Dugaan kekerasan juga terhadap warga lokal yang memprotes aktivitas tambang. Kasus ini terungkap melalui laporan dari organisasi seperti lingkungan, aktivis HAM, dan jurnalis yang menyoroti dampak negatif tambang Freeport. Freeport memberikan dana kompensasi ke masyarakat sekitar, tetapi masih dianggap tidak cukup memperbaiki sistem pengelolaan limbah meskipun dampak pencemarannya tetap besar. Yang kedua, dampak bagi perusahaan dan dampaknya bagi konsumen. Bagi Freeport, reputasi mereka menurun karena mendapatkan tekanan dari pemerintah dan harus mengubah kebijakan bisnisnya. Bagi konsumen, yaitu tidak ada dampak besar karena produk tambang, lembaga emas, dan lembaga tetap tersedia di pasar dunia. Masalah ini juga terjadi sejak Freeport mulai beroperasi di Papua pada tahun 1967 dan berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Hingga ada perubahan besar setelah pemerintah Indonesia mengambil alih saham mayoritas pada tahun 2018. Selanjutnya, bagaimana prinsip etika bisnis yang dilanggar? Yaitu keadilan distributif, di mana keuntungan lebih banyak untuk perusahaan, sementara masyarakat lokal menderita. Yang kedua, keadilan prosedural, di mana masyarakat adat tidak dilibatkan dalam keputusan terkait tambang. Yang ketiga adalah keadilan retributif, di mana dugaan tindakan represif terhadap warga yang memprotes kerusakan lingkungan yang belum sepenuhnya diperbaiki, serta tanggung jawab sosial Freeport juga belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pada masyarakat lokal. Teori ini membahas bagaimana keuntungan dan beban harus dibagi secara adil. Dalam kasus Freeport, keadilan distributif dilanggar karena masyarakat Papua mendapat sedikit keuntungan, sementara perusahaan dan pihak asing mendapatkan banyak sekali keuntungan. Jadi kesimpulannya adalah, jika dilihat dari berbagai teori etika di atas, Freeport bisa dianggap melanggar banyak prinsip etika bisnis. Mereka lebih mengutamakan keuntungan daripada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Walaupun ada beberapa perbaikan setelah di tahun 2018. Kasus ini tetap akan menjadi contoh bagaimana bisnis yang tidak memperhatikan etika bisnis bisa menimbulkan konflik besar dalam jangka panjang. Berikut beberapa teori etika bisnis yang relevan untuk bisnis saat ini. Yang pertama, etika berkelanjutan, yaitu di mana bisnis harus menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial, bukan hanya mengejar keuntungan. Yang kedua, ada etika tanggung jawab sosial, di mana bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, ada etika keadilan, di mana bisnis harus memastikan bahwa kegiatan bisnis harus adil dan tidak merugikan masyarakat serta merugikan lingkungan. Dengan menerapkan teori-teori etika bisnis ini, bisnis dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, serta membangun kepercayaan dan reputasi yang baik.
Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.